Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa buat teman-teman semua. Tentunya saya berterima kasih kepada teman-teman semua, baik itu dari media elektronik, media cetak, ataupun teman-teman mungkin yang hadir dari beberapa organisasi, lembaga swadaya masyarakat lainnya selain dari lembaga kami, Lembaga Swadaya Masyarakat Penggerak Anak Bangsa. Menyikapi dari pemasangan KWH meter yang tentunya sudah teman-teman semua ketahui, sebelum saya menceritakan lebih secara detail. Adapun yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semua ya, tentang pemasangan 1000 KWH meter pengganti dari PT PLN cabang Rumbia masuk kepada wilayah area metro. Dalam hal ini perlu saya jelaskan ya, bahwa di sini kami melihat pemenang tender ini adalah PT Regina Maya Abadi. Setelah kami telusuri, PT Regina Maya Abadi ini berkantor pusat di Palembang, perbatasan nih antara Palembang Lampung gitu. Nah, lalu saya perintahkan personil saya untuk mempertanyakan hal ini kepada manajer PT PLN Rumbia ya. Di saat itu lebih kurang tanggal 1 yang lalu ya, kepada korwil saya diwakili oleh saudara Suhaimi agar menemui manajer PT PLN Rumbia untuk mempertanyakan apakah penggantian KWH meter yang digantikan oleh PT PLN ini ya, ini melalui tender lelang atau tidak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, biaya penggantian KWH meter ini dianggarkan oleh PT PLN atau memang harus konsumen yang bayar? Kan begitu. Nah, akan tetapi alhasil daripada laporan korwil saya kepada saya ya, hal ini dari jawaban manajer Pak Joy, menurut korwil saya ini Pak Joy nih, yaitu Joy apa, saya juga nggak terlalu paham panjangnya, tapi yang jelas beliau itu menyampaikan kepada korwil saya ya, bahwa benar PT PLN ini mengadakan lelang dan dimenangkan oleh PT Regina Maya Abadi, tapi pekerjaannya diserahkan kembali oleh PT Regina Abadi ya kepada pihak PLN cabang Rumbia gitu. Lalu kita pertanyakan, adakah surat mandat dari PT Regina Abadi kepada PLN ya, mereka tidak bisa menjelaskan. Adakah hak-hak masyarakat yang hak masyarakat atau hak-hak PLN yang bisa dijelaskan secara detail. Namun di saat itu semuanya tidak bisa dijelaskan. Yang pasti hanya satu saya cuplik dari bahasa laporan korwil saya ya, beliau mengatakan kepada saya, persoalan ini menurut PT PLN pihaknya tidak melakukan perintah dan tidak memberi perintah kepada tim pemasang yang ada di lapangan untuk meminta dana 100.000 per 1 KWH meter kepada pelanggan. Akan tetapi ya, PT PLN sudah membayar 25.000 per 1 KWH meter ya kepada tim pemasang. Nah, seharusnya kan tidak seperti itu. Ya enggak? Ini kan tidak bisa dipungut biaya. Karena ini bukan permohonan pelanggan untuk diganti KWH meternya. Penggantian KWH meter ini kan atas kemauan PLN, atas kehendak PLN. PLN ini milik siapa? Ini kan milik negara, milik BUMN, badan usaha milik negara. Gitu loh, bukan milik pribadi. Dan segala sesuatunya
yang dikerjakan oleh PLN, baik secara langsung ataupun tidak langsung, ini ada anggarannya dari PT PLN, gitu loh. Jadi saya menduga keras bahwa di sini sudah terjadi gratifikasi pemasangan 1000 kWh meter yang ada di 4 kecamatan, antara lain Kecamatan Rumbia, Kecamatan Bumi Nabung, dan Kecamatan Bandar Mataram, Bandar Surabaya, ya, Seputih Surabaya. Jadi hal yang seperti ini, ya, ini ada, saya menduga keras, ini ada kong kali kong antara manajer PT PLN Cabang Rumbia, ya, bersama masyarakat, bersama perusahaan yang memenangkan tender atau PT Regina Jaya Mandiri, gitu, atau Regina Maya Mandiri yang saya sebutkan seperti di awal tadi. Nah, jadi dengan adanya hal yang seperti ini tentunya sudah merugikan konsumen, sudah merugikan masyarakat, apalagi di saat pandemi yang seperti ini. Sudah jelas-jelas, ya enggak? Penggunaan daya atau penggunaan listrik, ya, daya 450 atau R1 450 digratiskan oleh pemerintah berdasarkan instruksi Presiden, ya. R2 daya 900 50% diringankan biayanya, ya, dari tarif awal oleh PT PLN, ya, berdasarkan instruksi Presiden, instruksi pemerintah. Lalu hal yang seperti ini seyogyanya tidak terjadi dong di saat yang seperti ini. Nah, bukan jadi ajang cari-cari, ya enggak? Dan saya menduga keras, jangan-jangan ini pihak ketiga atau PT Regina Maya Abadi ini, ya, ini hanya pinjam nama. Jangan-jangan ini, saya menduga keras ini, jangan-jangan manajer Rumbia ini tadi, ya enggak, manajer cabang Rumbia ini tadi sudah ada kong kali kong ini bersama PT Regina Maya Abadi. Sudah bekerja sama PT Regina Maya Abadi yang memenangkan tender, lalu segala sesuatunya, ya, yang mengerjakan ini berdasarkan, ya, permohonan dari manajer PT PLN Cabang Rumbia, begitu. Nah, jadi saya berharap kepada PLN wilayah Lampung, manajer area metro, ya, pihak-pihak yang terkait agar segera dapat mengadakan cross check lagi ke bawah, cross check terhadap masyarakat, begitu loh. Nah, karena ini benar-benar sudah merugikan masyarakat di era yang seperti ini, di saat yang seperti ini, di saat negara ada musibah, ya, kebijakan-kebijakan lain yang dilakukan oleh pejabat-pejabat, baik itu yang pejabat pemerintah ataupun pejabat dari BUMN, ya, cari keuntungan, gitu loh. Adanya musibah yang seperti ini jadi ajang mencari keuntungan buat mereka. Ini kan nggak boleh begitu, gitu. Nah, seperti ini permohonan saya kepada pihak Polres Lampung Tengah, kepada penegak hukum, tentunya saya rasa ya, Polsek Rumbia tentunya, ya, dan sekitarnya ini sudah tahu, termonitor persoalan yang seperti ini. Ini kan gratifikasi ini benar-benar sudah merugikan masyarakat. Sedangkan penarikan dana ini, dana tersebut tidak harus terjadi karena itu sudah dibayar oleh PLN dan sudah ada anggarannya dari PLN. Ini kok masih minta lagi kepada masyarakat di saat negara ini masih dalam kesulitan, masih ada bencana yang seperti ini, gitu. Nah, bukan kok harus membantu masyarakat, malah hal yang seperti ini dijadikan ajang bisnis. Ini kan gratifikasi besar ini. Kalau 1000 konsumen kali 100.000 sudah jelas-jelas 100 juta. Gitu. Lalu 100 juta itu dikemanakan? Ya sudah jelas-jelas ini.
menurut praduga saya, pekerja di lapangan tidak mungkin akan berani melakukan hal apapun tanpa instruksi. Ya. Kalaupun ini memang tanpa instruksi, ya, saya yakin manajer Rumbia, beliau ini sudah terpantau soal ini. Kenapa tidak ditegur kalau tidak ada kerjasama? Ini tidak ditegur, ini terus dilakukan, berarti ini sudah ada kerjasama antara manajer area, manajer cabang Rumbia, ya, kepada pekerja. Dan saya menduga keras ini, PT ini hanya pinjam nama. Pemenangnya, pengelolanya, dan lain sebagainya, oknum-oknum petinggi PLN yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah ini. Ini kan merugikan masyarakat. Nah, saya berharap kepada Polres Lampung Tengah ini harus bekerja cepat, ya, harus menyikapi persoalan ini dengan baik dan benar. Jangan persoalan yang sedikit-sedikit di bawah ini ada gratifikasi 1.000-2.000 yang dilakukan oleh masyarakat karena jembatan ambruk nih, seandainya gitu. Ini ditangkap, diselesaikan, tidak boleh begitu lagi, ditangkap orangnya, ya. Nah, atau orangnya tidak boleh seperti itu lagi, sedangkan itu tanah dia, dianggap bahwa itu gratifikasi. Namun yang seperti ini dibiarkan saja, gitu. Lalu bagaimana kinerja penegak hukum kalau yang seperti ini dibiarkan, yang kecil-kecil yang seperti yang lalu-lalu ini ditindaklanjuti? Korupsi yang seperti ini, gratifikasi yang sebesar ini, ya, ini terkesan tidak didengar, terkesan bahwa kita tidak tahu, terkesan bahwa ini tidak termonitor. Namun kenapa hal yang seperti ini tidak termonitor? Yang kecil di sana itu termonitor. Lalu ada apa ini? Gitu. Ataukah memang ada kerjasama? Ini dugaan saya, gitu loh. Maka saya berharap kepada pihak penegak hukum, ya, agar bisa bekerja sebagaimana mestinya. Jangan hal yang kecil ini yang belum harus ditindaklanjuti, yang harus ditindaklanjuti, yang benar-benar sudah banyak merugikan masyarakat seperti ini, dibiarkan saja, gitu. Jadi itu harapan saya. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya kalaupun ada kata saya yang kurang berkenan. Kepada teman-teman saya mohon agar segala apa yang saya sampaikan ini agar bisa ditindaklanjuti, karena saya juga selaku ketua lembaga swadaya masyarakat ini dipertanyakan terus oleh masyarakat, gitu. Kita mau lapor kepada Kementerian BUMN, kepada Dirut PT PLN, suasananya kan ini belum mengizinkan. Kita ke Jakarta belum bisa, kemana-mana kita belum bisa, karena masih adanya wabah ini. Tapi tidak menutup kemungkinan jika persoalan ini tidak ada tindak lanjutnya, ya, tidak ada respon dari pihak penegak hukum dan PT PLN cabang Lampung, ya, kami akan segera laporkan ini apabila perlu sampai pada presiden, gitu. Karena jelas-jelas PLN tidak mengindahkan instruksi presiden kalau seperti ini. Jadi begitulah teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.